guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kali ini akan membahas bagaimana merancang sebuah sistem berdasarkan narasi data flow diagram yang ada di contoh-contoh skripsi. Vlog ini saya tujukan untuk para mahasiswa yang menyusun tugas akhir, khususnya aplikasi administrasi bisnis. Lanjut. Nah, dalam membuat aplikasi dibutuhkan sebuah perancangan sistem untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi secara sistematis, sehingga bisa menghasilkan suatu sistem yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan lingkungan. Di mana di sini, pada pembuatan perancangan sistem dilakukan melalui tahap-tahap yang meliputi memahami sistem flow. Sistem flow itu proses perpindahan datanya, tujuannya kemana, ke siapa, atau narasi proses bisnis. Kalau kita bilang ini namanya sistem flow, ya kan? Surat dikelola, surat masuk diarsipkan, ditujukan ketua, disposisi, ya kan? Kemudian disposisinya ini surat keluar, lampiran, ya kan? Lampiran kemudian masuk ke surat keluar, ya kan? Lampiran N, ini bisa kamu tiru. Kemudian kalau surat keluarnya nang kayak apa? Start, kegiatan akademik, ya kan? Kalau kamu apa di situ? Nah, kamu cari di tempat PKLmu bagaimana proses penggajian kalau ada ini. Kalau nggak ada, cari pendekatan skripsi yang ada di internet, kamu umpatin. Kalau masuk-masuk di logika di tempatmu kerja. Begitu. Karena kalian di sini merancang, mendesain pola pikir kalian. Setelah ini, proses bisnis tadi, kayak perpustakaan tadi, nah aku cuman bercerita. Proses yang pertama registrasi, aku ceritakan. Proses yang kedua peminjaman, aku ceritakan. Proses ketiga pengembalian diceritakan kan? Nah, kalau orang menceritakan menggunakan seperti ini supaya mempermudah bercerita. Nah, untuk selanjutnya adalah DFD, ERD serta input output untuk memudahkan pembuatan aplikasi. Sekarang kita fokus ke sistem flow. Sistem flow merupakan bagian yang menunjukkan arus pekerjaan keseluruhan dari sistem. Sistem flow menjelaskan urutan dari prosedur dan apa yang dikerjakan di dalam sistem. Kalau surat menyurat ada dua. Surat masuk dengan surat keluar. Surat masuk dijelaskan seperti pengarsipan surat, masuk secara komputerisasi dilakukan dan mulai dari didapatkan dari mana, ya kan? Kemudian surat keluar. Nih, dari kampus tadi, STIMIK tadi, pembuatan jadwal hingga WK1, bla 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 bla. Lebih jelasnya seperti ini sistem flow. Ya kan? Input, user, password. Jika usernya betul, login kan, sukses. Baru bisa ngupload data surat masuk. Ya kan? Jika passwordnya salah, kembali lagi ke awal, input lagi. Gitu, maaf passwordnya salah. Langsung lagi muncul lagi fokus ke set, fokus username password. Nah, ini logikanya. Logikanya ya. Ini mudahan nanti Pak Umar Dhani menjelaskan sampai ini. Kalau dia tidak menjelaskan sampai sini, artinya kita bikin yang sesederhana mungkin, yang penting lulus. Oke. Yang utama ini data flow diagram, karena ini menceritakan prosesnya. Nah, data flow diagram adalah menggambarkan aliran data melalui sistem kerja. Jadi, untuk penulisan di bab 2 tentang DFD, ketik aja kayak gini. Untuk kamu mempermudah menyusun aplikasi teori-teorinya. Sebentar. Di mana wordku? Biar kamu paham. Biar nggak sia-sia kamu di sini. Terus mana ini? Bab 2 data flow diagram. Gini kah? Titik, nggak usah pakai titik, enter aja. Dapatkah dia? Tidak dijangkau. Oh iya, belum kulogin kantor. Sabar. Kulogin ulang. Ya kan? MS Connect. Kita login ulang. Dah, baru kita refresh. Nah, dapat kan? Nih, dapat kan? Nah, kata kuncinya kayak gini, bab 2 data flow diagram. Nanti bab 2 pengertian sistem, kayak gitu. Kita lihat, new tab. Kita download. Kusimpan di flash disk saja. Siapa tahu kamu mau filenya. Kalau tidak mau ya sudah. Bab 2 pengertian DFD. Baru kita mulai download. Baru kita buka.
Nih, pengertian komputer bisa kau masuk pengertian data ya kan, nanti kau pengertian administrasi bisnis itu harus dimasukkan. Karena kita jurusan AB, administrasi data ya kan? Nih, pengertian data, pengertian sistem. Jadi ketika penulisan sebuah penulisan kayak gini nih, ada 3, nanti 1 simpulkan berdasarkan judul apa 3 pengertian di atas, maka saya menyimpulkan apa. Sekarang pertanyaannya mencari daftar pustaka ini ya, Kristanto. Ini ilmunya ilmu gaib, jangan kamu ikutin, tapi kuajarkan. Diam-diam aja. Nih, daftar pustaka Kristanto, perancangan sistem informasi kopi. Jangan Kristanto judulnya apa? Teknik memasak lumpia yang benar. Nah, ibaratnya nyambung-nyambung sedikit ya. Paham kan? Nah, Andri Kristanto. Nah, kenapa dia Kristanto terus ya? Nanti kamu sesuaikan Kristanto Andi atau Andri Kristanto sesuai dengan pedoman kita. Yang pasti setiap daftar pustaka ini kita salin, pindahkan dulu di Excel. Jangan langsung ke Word, biar bisa kita ascending urutkan berdasarkan abjad. Paham maksudku? Enggak? Kalau enggak paham, kupas tekan dulu di sini ya. Ctrl V. Nah, 1. Ya kan? Yang kedua di sini, Rusman DKK sama Hartono. Nih, Hartono kita cari lagi, copy. Kalau kayak gini seminggu aja selesai TA-mu. Nih, Hartono Bambang, ya kan? Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer 2013. Ini nyambung nih. Nih, Jakarta Rineka Cipta, ya kan? Komputer wahana apa itu, ya kan? Copy. Pastekan ke sini. Pak, kalau kita ngambil internet itu waktu sidang nggak ditanya apa, Pak? Nggak ditanya. Ya nanti setelah selesai baru kita berusaha mencari datanya, bujur apa kada. Kalau kada bujur baru kita habis waktunya mepet. Ya kan? Paham kada? Karena waktunya mepet, aku tidak takut kamu otakmu sudah fokus ke sini, fokus lagi cari di perpus. Jadi kamu pakai cara ini dulu, yang penting jadi dulu, baru kalau sudah semuanya beres, baru kita sesuaikan bujuran apa kada. Kalau kada bujur, kita ganti. Kita ganti ketik lagi bab 2 DFD menurut yang lain. Gitu. Paham kan? Intinya, nih, Sukamto dan Salahuddin, data flow diagram, nih, ya kan? Ambil, ini cara gaib. Karena aku kemarin selama kuliah S3, bayangkan harus bikin makalah selevel skripsi, setiap minggu 4 makalah. Level S3 tuh. Sampai aku selesai kuliah teori, sampai yudisium, nilaiku ndak ada yang B, A semua. Tapi aku ndak selesaikan, karena kehabisan modal. Pak, aku baru habis 1 mobil main S3, 150 juta. Pak Umar aja habis 2 mobil. Nah, yang kayak gini, ya kan? Nah, ini kita ambil. Kalau bisa kamu copy paste aja semuanya ke tempatmu dulu ya. Yang penting cepat selesai. Cuman ciri khas dari Poltek ada 3 dari pengertian di atas disimpulkan menurutmu sendiri. Ingat ya, Sutarbi nih daftar pustakanya. Kita cari, klik kanan, salin. Baru ketik daftar pustaka, Ctrl P Sutarbi, enter. Nah, dapat Tata Sutarbi, analisis sistem informasi, ya kan? Copy lagi bosku. Nah, Andi Yogyakarta, salin, baru Ctrl V. Nah, ini nanti kita urutkan berdasarkan abjad, data, shot, kita urutkan. Supaya berurutan kan? Baru setelah ini berurutan, supaya hurufnya tidak ada tebal, tidak ada miring, pakai notepad di sini. Baru Ctrl A, baru Ctrl X, baru kamu pindah ke sini, biar nggak ada spasinya hancur. Gitu tekniknya. Insya Allah 2 minggu selesai penulisanmu. Lanjut. Pokoknya bungul yang tidak datang hari ini. Kamu kalau tidak dengar YouTube ini, ku bungulin. Lanjut, ya. Ku lanjutkan ya. Sekarang adalah, nih. Mana tadi DFD? Ini. Nah, data flow diagram menurut Witten, ya kan? Konteks diagram tadi yang secara umum seperti ini.
pengelola surat, tujuan, BAK, kamu nanti bikin seperti ini, ya kan? Nah, ini dipecah lagi, DFD level 0, yang kontak nih umum. Dia level 0-nya, tadi yang kuceritakan level 0 itu umum kan? Level 1 ini, ternyata ada namanya kontak yang paling umum, terus yang kuceritakan harusnya tadi yang bulat besar tuh kontak. Yang level 0 tuh yang ini. Nah, cara bikin ini kayak apa? Kalian tadi aku download, langsung to the point aja ya. Mudahan kamu paham. Kamu kuizinkan WA aku tengah malam, apa kuizinkan? Mumpung aku jomblo. Kalau aku sudah kan nikah lagi, kamu udah ada harapan, kamu bisa ngurus nanya aku macam-macam. Nah, size nih. Ini ada di sini ya. PDAP kita pakai yang ini. Nih. Update, lupa. Karena ini berjalan di aplikasi Microsoft, ini yang portable, klik kanan dulu, property, compatibility, run this program Windows XP Serial Pack 2, ya kan? Baru kita change for all user, run, apply, apply, Karena ini aplikasinya portable untuk versi Windows XP. Jadi ketika double klik, yes, langsung muncul seperti ini. Kamu lihat aku ngapain? Dudukmu patahkan. Ya kan? Biar serius. Sekarang aku tadi bikin yang perpustakaan. Bulat yang pertama. Klik di sini. Tag. Ya kan? Terus siapa yang terlibat tadi? Ada anggota, ada petugas, ada biaya, ada buku. Baru kita kembali ke sini. Ya. Ini mau kamu ganali seganal badanmu. Oke. Nah. Double klik ini. Ini namanya sistem administrasi perpustakaan. Klik, ya kan? Baru kita oke, jadilah seperti ini, bosku. Nah, terus double klik yang di sini. Ini entitas yang pertama apa? Petugas. Petugas, ya kan? Baru apply, baru oke. Yang kedua siapa tadi? Anggota. Kalau kayak gini insya Allah tulisanku bagus. Nah, kalau terus biaya. Terus buku. Nah, ini data flow diagram. Jadi software Power Designer ini salah satu software untuk membuat data flow diagram. Ibaratnya seorang arsitek menggunakan AutoCAD, kalau kita seorang programmer menggunakan software ini untuk mendesain. Nanti ini kita copy paste pindahkan ke Word. Jadi kamu nggak usah desain-desain pakai apa? Microsoft Word atau PCO. Untung aja aku tadi terdownload, berarti rezeki bubuhanmu. Aku cari-cari ini hampir 5 tahun nggak ketemu, malah ketemu tadi gara-gara bubuhanmu. Nah, ini data flow. Petugas yang pertama flow 6. Kita tulis flow 6 di sini misalnya petugas input registrasi, ya kan? Input registrasi. Kodenya kita samakan aja ya. Apply, oke. Anggota, informasi anggota. Terus masuk biaya registrasi. Kita lihat. Ini registrasi keanggotaan. Gitu kah tulisannya? Iya kah? Aku ini ngantuk-ngantuk. Kemudian di sini informasi biaya registrasi. Baru oke, apply, oke. Ya kan? Setelah proses ini bisa klik kanan, bisa kita patah-patahkan di sini. Nah, mau bengkok kayak gini. Mau bengkok kayak gini, ya kan? Intinya desainnya pokoknya kayak gini. Nah, ya kan? Ya Allah, maafkan Baim ya Allah, ya kan? Kalau ini pakai Microsoft juga, Power Designer kalau tidak salah, cuman yang versi terbaru. Kalau kita yang versi lawas saja. Dengan harapan otakmu tidak konslet.
Nah, line style mau patah yang kayak gini. Nah, gimana sih? Yang patahnya ini kah? Nah, enak yang mana? Coba Bang, bisa nggak kayak gini? Nah, bisa kan? Dah sembarang kamu, aku nggak mau terfokus ke sini, ya kan? Ini urusanmu yang kayak apa bagusnya. Kayak apa bagusnya, intinya menceritakan sebuah sistem, ya kan? Input registrasi, ini ke sini. Mau diganali kah? Nah. Oke, setelah proses registrasi, proses apa tadi? Proses apa? Proses peminjaman. Proses peminjaman dimulai dari anggota memberikan ID anggota, ya kan? Berarti melakukan meminjam buku. Terus petugas input peminjaman, terus informasi buku peminjam masuk ke komputer. Ini kita ceritakan di sini proses yang 9 tadi apa ceritanya? Melakukan peminjaman. Baru kita oke, baru apply, baru oke. Terus dia memberikan informasi buku yang dipinjam ya. Informasi buku dipinjam sama dengan oke. Bisa ngikutin? Klik kanan, line style-nya aku patahkan juga. Nah, lanjut. Ini mau patahkan juga kadaklah. Nggak usah. Nah, bagusnya kayak gini nih, biar berurutan kan, biar mudah dipahami kan. Terus ini bagusnya di atas sebenarnya Pak Le. Nah, kayak gini. Klik kanan, disposisi, line style. Pokoknya insya Allah kamu kalau bisa ini kerja cepat kamu. Makanya yang ngambil aplikasi ini cepat kerjanya. Terus jarang dia ada jadi bawahan. Biasanya di bawah atasan. Nah. Lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Petugas di sini melakukan input peminjaman karena dia mengotorisasi datanya kan. Nah, setelah itu proses apa? Pengembalian. Proses pengembalian kita cerita anggota mengembalikan buku, ya kan? Petugas input pengembalian, terus informasi buku yang dikembalikan masuk lagi ke tabel buku, status bukunya kembali. Kita lanjut lagi ya, bosku. Double klik lagi di sini. Tapi jika ada denda, mau tidak mau kita tulis di sini. Bisa jika ada denda, biaya denda pengembalian, denda keterlambatan. Double klik di sini. Anggota mengembalikan buku yang dipinjam, mengembalikan peminjaman. Kalau di sini kan lakukan peminjaman buku ya, mengembalikan buku. Terus klik kanan. Aku lebih senang kamu pakai ini daripada pakai Microsoft Word. Kenapa? Karena ini cepat selesainya. Terus aku ndak pusing bimbing kamu kalau kamu pakai ini. Klik kanan, line style, klik. Ini kita rapikan. Input baru sama dengan apply. Terus informasi buku, double klik ya kan. Informasi buku kembali sama dengan apply oke. Terus di sini informasi apa nih? Informasi denda keterlambatan jika ada. Jika nggak ada nggak masalah bosku, ya kan? Nah, ini kita klik edit line style. Nah, untung aja aku tadi buka laptop cari-cari. Kalau ndak ada stres kamu bikin pakai Microsoft Word. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ya kan? Sekarang mau kita kasih judul ndak di sini? File, adakah judul di sini?
model option di mana ya, nambah judul ya, model property. Nah, project name-nya sistem administ. Nanti kamu nonton di vlog aja ya, biar aku nggak ulang-ulang ya. Perpustakaan. Kamu sabar-sabar aja kalau aku nginai kamu ya. Sistem administrasi perpustakaan versi beta. Ya, beta. Oh, jangan versi beta. Sistem sub. Karena versinya 0 di sini, 0. Nah, kayak gitu kan. Autornya siapa? Udin Jabrik. Nah, baru kita apply. Oke. Tuh, begini ceritanya. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy. Ctrl C, pindah ke sini. Nggak mau ya? Ya sudahlah, nggak bisa. Mau kan? Jadi kita nggak capek bikinnya. Jadi kita nggak capek. Jadi tinggal anu aja. Tinggal pindah-pindah aja. Karena DF, DORD harus dijelaskan. ERD itu sheet apa yang diperlukan, ya kan? Ini kita pecah, lihat ya. Klik kanan di sini. Ini ada namanya decompose. Kita buka tag. Nah. Kan tadi ada level 1 kan? Ulangi kah? Ulangin. Kubuka ini. Ada namanya decompose. Karena ini ada 3 proses, kita pecah. Kita pecah ya. Tag jadilah seperti ini. Kita bagi menjadi 3 buah proses. Proses pertama registrasi, proses kedua peminjaman, proses ketiga pengembalian. Ketik yang proses pertama. Proses registrasi. Keanggotaan. Susahnya nulis keanggotaan. Baru kita oke, baru oke. Proses yang kedua, proses peminjaman buku. Samakan, apply, oke. Tapi ada yang langsung oke, nggak pakai apply. Karena kebiasaan apply, ya sudah. Proses pengembalian buku. Baru oke, apply, oke. Nah, lihat baik-baik. Proses peminjaman. Ini tinggal tarik aja, bosku. Nah, tag, ya kan? Terus anggota, tarik. Tuh. Proses peminjaman, anggota melakukan. Nanti kita baik-baiki bentuknya kayak apa, ya kan? Petugas. Ini nggak capek kita. Kalau bikin Microsoft Word, bikin lagi kayak gini kan? Tapi kalau ini salah pindahkan, mau nggak mau delete, bikin lagi dari depan. Kalau salah, mau nggak mau hapus, bikin lagi, tarik lagi depan, baru masuk lagi, baru mau. Nah, informasi buku yang dipinjam. Nah, ini sebenarnya yang bikin TA itu, aplikasi itu yang mahal, anak-anak aplikasi. Dan rata-rata yang ngambil aplikasi ini nilainya tidak pernah rendah. Karena sudah menderita dia membuat. Nah, di sini pokoknya Pratama ku kasih aplikasi jadi kamu sampai bubungulan kamu bikin keterlaluan. Dia sudah dapat software yang jadi. Nah, ya kan? Tinggal ditambah. Ini apakah perlu ditambah seperti ini? Ini simbol data store ya. Nah, atau kalau ndak usah pakai data store, ndak apa-apa. Yang penting informasinya tersampaikan ke orang-orang. Kalau ini pakai data store, level 2-nya ditambahin. Ini berpindah ke sini, ya kan? Ini ada laporan berpindah. Tapi kita nggak usah, kita langsung kayak gini saja. Nggak usah pakai data store, langsung to the point. Dari proses keanggotaan ke proses peminjaman, ini ke pengembalian. Ini kita ceritakan. Dari registrasi ke peminjaman. Karena saling berkaitan kan? Kemudian dari peminjaman ke
ke pengembalian. Baru kita oke. Apply, oke. Nah, tinggal kamu mau patah-patahkan bentuknya nang kayak apa, jangan lupa. Ketika di compose, ini kamu blok. Select all, adakah select all di sini? Select all, edit, baru copy, ya kan? Baru pindahkan ke Word lagi. Oh. Wah, nggak mau. Oke kan, Bang? Oh, mau. Nah, ini jadilah seperti ini kamu ceritanya. Tapi kita nggak usah pakai yang ini. Karena ini tujuannya anak yang S1-nya bikin programan komputer. Kita logika administrasi bisnisnya aja. Nah, ini level 1-nya. Surat masuk, pendefinisian surat, pengarsipan surat, disposisi surat, ya kan? Ini dipecah lagi di sini kalau memang kamu perlukan. Cuman nanti lihat Pak Umar, Pak sampai level berapa? Kalau cuma sampai level 1 ini selamat kamu. Makanya hari Senin, Pak, DFD kami sudah sampai DFD cuman sampai level 1, ya kan? Nanti aku ikut masuk juga gitu. Biar ada kesepakatan bersama. Biar kamu enggak ini masih bisa dipecah bosku, yang kayak tadi. Klik kanan ini lagi, dikompos lagi, tag. Nah, dipecah lagi, diceritakan lagi. Cuman ditambah entitas baru, ya kan? Nggak usah gini ya. Coba di sini, ada nggak cek model di sini ya? Cek model, ada nggak cek model? Nah, ini cek model, ada nggak yang error? 4 error, 5 warning, tuh, nggak ada datanya. Nah, ini nggak usah kita pakai gini, tapi kalau dunia orang S1 pemrograman dicek harus nggak ada error. Kita nggak, sampai sini. Nah, ini wajib kamu copy software, supaya kamu memudahkan menulis. Ya kan? Pilih mana, mau kamu bikin pakai Microsoft Word atau software ini? Ya sudah, mungkin ini aja vlog dari saya bosku. Selamat menyaksikan. 27 menit coy.